DPR itu mental penjajah. Ya, sebelumnya gua disclaimer dulu nih. Yang saya maksud di sini bukan instansinya, bro. Jangan gagal paham dulu ya. Kenapa saya sebut demikian? Karena jika kita melihat ke belakang nih, banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum DPR. Di mana nih katanya instansi merupakan representasi dari rakyat. Kasus korupsi di Indonesia bukan sebuah peristiwa kejahatan yang baru yang terjadi di saat ini atau di era Indonesia merdeka hingga sekarang. Budaya korupsi ini bro dibawa oleh penjajah yaitu VOC atau Persatuan Perusahaan Hindia Belanda Timur. Jadi bener kan yang gua bilang nih, DPR yang suka korupsi itu bukanlah representasi rakyat tapi representasi dari penjajah yang bermuka pribumi. Sebagai contoh nih, mengutip dari kompas.com edisi 9 Desember 2022, sejak KPK berdiri nih, ada 1479 jadi tersangka kasus korupsi, di mana hampir 25% itu merupakan anggota DPR dan DPRD. Ini kan parah banget bro, apalagi yang mengatasnamakan wakil rakyat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri mengungkapkan ada 1479 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja hijau oleh KPK sejak 2004 hingga November 2022. Adapun latar belakang koruptor yang ditangani oleh KPK didominasi oleh pihak swasta dengan jumlah 370 orang dan diikuti oleh DPR dan DPRD dengan jumlah 319 orang. Lebih parahnya lagi nih, sepanjang tahun kedua pandemi COVID-19, kasus korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh anggota DPRD dan DPR. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang 2021, ada sekitar 30 tersangka korupsi dari kalangan anggota DPR dan DPRD. Bayangkan tuh, di masa pandemi cuy, di mana saat rakyat sedang susah-susahnya nih, malah yang katanya nih wakil rakyat korupsi. Belum lagi kasus-kasus yang konyol yang dilakukan oleh oknum DPR, seperti nonton film porno pas lagi rapat. Bayangkan tuh, wakil rakyat nonton film porno pas lagi rapat bahas duit rakyat. Wah, kebangetan nggak? Seorang yang diduga anggota DPR RI menonton video porno saat sidang berlangsung dengan ruangan seperti gedung parlemen sedang viral. Dan konyolnya nih, kejadian ini nggak hanya sekali. Ada Arifinto, anggota DPR dari fraksi PKS, terjadi pada 8 April 2011. Ada Harvey Malaihulu, anggota DPR dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, pada tahun 2019, yang juga melakukan hal serupa. Sudah suka korupsi, suka nonton bokep pas lagi rapat, mantap kan? Ini bro, wakil rakyat katanya. Belum lagi, pernyataan-pernyataan konyol yang kadang terjadi dilontarkan oleh anggota DPR. Sekali lagi ya, oknum DPR. Seperti ini nih. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip itu. Tugas DPR ini apa sih? Kok kayaknya jika dilihat di lapangan nih, mereka santuy banget nggak? Kalian setuju nggak kalau gue bilang nih mereka santuy banget di lapangan? Kalau setuju, komen di kolom komentar bro. Ya gimana gue gak bilang santuy bro? Orang lagi rapat paripurna saja bisa tidur pulas. Kerjaan mana coba yang bisa kayak gitu? Kalian tahu nggak rapat paripurna itu apa? Rapat paripurna itu bro, yaitu rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Bayangkan tuh, dalam forum tertinggi saja bisa tidur pulas pen. Gimana gua nggak bilang santuy bro, profesi tersebut. Saking santuynya nih, profesi, banyak orang yang berminat untuk menjadi anggota DPR bro. Ada sekitar 6.608 orang yang berebut kursi DPR RI yang berjumlah hanya 560 kursi saja. Ini berarti bro, satu orang itu cuma punya peluang menang 8% saja.
Meski melihat peluang hanya 8% ini, banyak orang yang menghabiskan uang untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya adalah, orang gila mana coba yang mau menghabiskan uang banyak untuk berinvestasi yang peluangnya hanya 8% atau peluang gagalnya 92%? Maka kalau ada orang yang bilang anggota DPR itu gila, mereka itu sudah gila dari awal, bro. DPR itu sebenarnya ada 4 fungsi. Ini yang paling pokok ya, yaitu mengawasi, menampung aspirasi, menyetujui, dan menyusun. Kalau dilihat secara teori, ini memang betul-betul mempresentasikan rakyat banget. Tapi faktanya nih, atau gini deh, apakah kalian semua ini merasa nih terwakilkan sama mereka yang ada di Senayan? Apa kalian percaya nih, diri kalian atau unek-unek kalian, harapan kalian, terwakilkan oleh yang ada di Senayan? Apakah kalian percaya atau setiap rancangan undang-undang yang mereka rancang atau terima bakal pro terhadap kalian? Kalian gak usah jawab. Nih, gua kasih jawaban. Mengutip lembaga survei Indonesia atau LSI, mengungkapkan DPR dan DPRD merupakan lembaga terendah yang dipercaya masyarakat bahkan di bawah partai politik. Direktur Eksekutif LSI, Jayanti Hanan menjelaskan, DPR dan DPRD menjadi lembaga yang dipercaya dalam urutan ke-14 dan partai politik berada di urutan ke-13. Responden yang menyatakan sangat percaya kepada anggota DPR atau DPRD hanya 7%, cukup percaya 51%, kurang percaya 31%, tidak percaya 5%, tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 6%. Saya mengkonfirmasi ke kalian semua nih bro, yang nonton video ini, apakah data LSI ini benar atau salah? Silakan bantu saya untuk memfasilitasi data tersebut. Tulis di kolom komentar. Apakah kalian masih percaya nih ke lembaga atau instansi DPR ini? Karena jujur saja bahaya bro, kalau sampai data LSI ini benar. Apapun yang dilakukan oleh DPR akan dipersepsikan buruk, padahal belum tentu semua kebijakan DPR yang diambil itu salah. Ya, semua ini terjadi karena anggota DPR itu bro diusung oleh partai politik. Sehingga nih, asumsi ini hanya asumsi, mereka lebih cenderung punya beban moral terhadap partai politik yang diusungnya. Padahal tugas mereka adalah mewakili suara rakyat. Melihat kenyataan ini bro, saya merasa sedih. Karena mau tak mau, ini adalah semua sistem yang dianut oleh negara kita. Ya, saya cuma bisa berharap, mungkin juga kalian semua, semoga lembaga ini bekerja lebih baik sehingga mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari rakyat. Kalau terus begini bro, ya betul apa yang dikatakan almarhum Gus Dur, bahwa DPR itu cuma seperti taman kanak-kanak saja. Ini merupakan kritik yang membangun terhadap DPR. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.